Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu dengan materi teks berita. Sebelum mulai pembelajarannya, Ibu akan menjelaskan peta konsepnya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai unsur-unsur berita. Nah, hari ini kita akan belajar meringkas dan menyimpulkan berita. Masih ingat materi minggu lalu yang Ibu berikan tentang unsur-unsur berita? Unsur-unsur berita ada Adhika Simba. Ingat, Adhika Simba apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini Ibu berikan contoh lagi tentang teks berita. Judulnya Antrian Panjang di Pelabuhan Merak. Yuk, dibaca sendiri. Yuk. Oke, Ibu kasih waktu untuk membacanya ya. Silahkan dibaca dengan teliti. Sudah bacanya? Oke. Kalau sudah, Ibu akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, bagaimana cara termudah menemukan unsur-unsur berita pada teks berita? Caranya adalah dengan membuat pertanyaan. Nah, ini Ibu tampilkan pertanyaan. Pertanyaan ini digunakan untuk teks berita yang sebelumnya. Teks berita di slide berikutnya, sebelumnya ya. Contoh, peristiwa apa yang terjadi? Nah, tadi tentang apa peristiwanya? Peristiwanya tentang padatnya pelabuhan Merak. Di mana peristiwa itu terjadi? Di pelabuhan penyeberangan Merak. Kapan? 10 hari menjelang Lebaran. Lalu siapa yang mengalami peristiwa itu? Yang mengalami adalah truk pengangkut barang non sembako. Lalu yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada 21 sampai 25 November. Yang keenam, bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses terjadinya peristiwa menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Nah, sudah paham kan kalian? Oke, dipahami lagi ya. Semoga kalian mengerti. Nah, kita masuk ke materi hari ini, yaitu meringkas dan menyimpulkan berita. Apa sih itu meringkas dan menyimpulkan? Meringkas dan menyimpulkan itu sebenarnya sama. Hanya mencari ide atau inti dari sebuah teks berita. Kan? Tapi, simpulan isi teks berita memuat unsur-unsur berita dengan lebih ringkas. Langkah-langkah menyimpulkan teks berita. Yang pertama, kalian harus mendengarkan atau membaca teks berita tersebut. Yang kedua, lalu dicatat Adhika Simbanya. Dan yang terakhir, baru kalian bisa membuat simpulan dari unsur-unsur berita tersebut. Nah, ini ada contoh. Contoh ini diambil dari teks berita pada slide sebelumnya ya. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Coba kalian teliti. Di sini ada unsur-unsur beritanya kan? Ada Adhika Simbanya, ada apa, ada di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selain meringkas dan menyimpulkan isi teks berita, Ibu juga akan memberikan materi mengenai tanggapan terhadap isi teks berita. Tanggapan itu bisa berupa kritik, saran,
sanggahan, dukungan, atau komentar yang bersifat objektif dan disertai dengan alasan yang logis atau masuk akal. Aspek yang dapat ditanggapi biasanya isi atau unsur berita, adik kasimbanya bisa ditanggapi. Lalu selain itu bahasa atau kalimat yang dipilih dalam berita bisa kamu tanggapi. Contohnya ada di sebelahnya nih, Ibu berikan contohnya. Coba kalian pahami. Yang nomor 1, saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. Nah, menurut kalian ini aspek apa yang ditanggapi? Isinya atau bahasa dalam kalimat? Ayo. Lalu yang kedua, informasi yang disampaikan berita tadi malam diragukan kebenarannya. Setelah saya cross-check dengan berita dari sumber yang lain, ada yang berbeda, terutama di dalam penyampaian informasi jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak dengan informasi yang disampaikan dalam berita itu. Ayo, aspek apa ini yang ditanggapi pada nomor 2? Nah, yang ketiga, bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar, mudah untuk memahami informasi yang disampaikan berita. Nah, aspek apa yang ditanggapi pada nomor 3? Nomor 1, aspek yang ditanggapi adalah bahasa atau kalimat. Benar? Benar apa salah nih? Coba dilihat-lihat lagi. Salah. Jawabannya adalah isi atau unsur berita. Kenapa Bu isi atau unsur berita? Kamu lihat. Di sini saya kira informasi yang disampaikan berita cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. Berarti isinya itu sesuai, tidak hoaks. Nah, yang nomor 2, apa nih aspek yang ditanggapi? Isi atau unsur berita atau bahasa? Yang nomor 2, yang ditanggapi adalah jelas banget kok. Sudah ada jumlah korban, berarti unsur berita yang ditanggapi. Lalu yang ketiga, nah ini lebih gampang lagi. Aspek apa yang ditanggapi? Jelas banget, yaitu bahasa atau kalimat, karena di situ untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita, mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita. Nah, itu sudah jelas mengenai tanggapan terhadap isi teks berita. Nah, kalian masih ingat contoh teks berita yang Ibu berikan minggu lalu, yaitu judulnya tentang tabrakan beruntun terjadi di Bundaran HI. Kalian bisa baca lagi. Baca ya. Oke, jika kalian sudah membaca teks berita tersebut, Ibu hentikan pembelajaran hari ini. Ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah carilah unsur-unsur berita pada contoh teks berita yang Ibu berikan, serta tuliskan simpulan dan tanggapan kalian terhadap berita tersebut. Kerjakan di buku tulis bahasa Indonesiamu. Jangan lupa menuliskan tanggal dan kegiatan satu pada saat kamu mengerjakan. Semakin kamu menunda pekerjaanmu, semakin berkurang juga nilaimu, karena Ibu menilai dari ketepatan kamu mengerjakan tugasnya. Selamat mengerjakan, jaga kesehatan, dan jangan lupa cuci tangan. Tetap di rumah aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.